Itu tadi beberapa yang kami ambil dari pemeriksaan saksi eh, Afung soal proses penggantian DVR CCTV di Duren 3. Begitupun tadi ada alat bukti yang ditunjukkan ke depan majelis hakim. Kembali kita akan berbincang siang ini dengan pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Mas Heri, ini mau bahas soal saksi Afung ini tadi juga ditunjukkan alat buktinya yaitu DVR CCTV-nya. Sebenarnya seberapa kuat kesaksian dari Afung dan juga alat bukti tadi dalam dakwaan ini, Mas Heri? Ya, kalau kita lihat, kita perhatikan secara seksama jawaban dan keterangan saksi ini atas pertanyaan yang disampaikan. Saya entah mengapa menganggap bahwa beliau ini salah satu saksi kunci juga untuk obstruction of justice-nya ya. Karena ini orang yang langsung dihubungi ya untuk mengganti posisi DVR yang lama dengan yang baru. Nah, sayangnya tadi kan keterangannya tidak kemudian mengatakan menjelaskan bahwa apa ya secara detail tadi ya apa informasi yang diminta. Jangan-jangan memang dari awal pun informasi itu putus demikian saja, memang hanya ya seperti business as usual gitu ya, cuman ya hanya untuk mengganti saja tanpa tahu apakah apa diinformasikan lain atau tidak begitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu digali ya. Tapi dalam konteks bahwa memastikan kalau versi yang sebelum-sebelumnya kalau tidak salah kan ada yang menyatakan itu terbakar atau sebelum-sebelumnya hilang gitu kan. Nah, ini kan untuk membantah dalil-dalil tersebut. Kalaupun dikatakan rusak, yang lama itu rusaknya karena apa gitu ya? Karena sesuatu insiden kah yang tidak mungkin untuk dihindari karena faktor alam misalnya, atau memang ada faktor kesengajaan untuk dirusak. Nah, ini kan pengertian yang berbeda ya nantinya, dan akibat hukumnya pun bisa berbeda. Jadi sangat sentral sekali peran dari Pak Afung tadi ya dalam memberikan keterangan, karena ini langsung bersinggungan dengan hal yang menjadi persoalan utama dalam pembuktian kali ini, yaitu adanya upaya untuk menghalang-halangi proses penyidikan dengan menutupi atau menghilangkan barang bukti kan begitu. Nah, barang bukti yang dimaksud dalam konteks ini kan CCTV yang merekam keadaan peristiwa di mana terjadinya pembunuhan almarhum Brigadir Joshua kan. Jadi poinnya di situ ya, sehingga saya katakan tadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan ini sangat penting untuk kemudian dicermati, dan mungkin bisa porsinya lebih lama ya Mhm. menurut dibandingkan dengan saksi-saksi lain. Kita lebih apa ya, ingin lebih banyak lebih tahu terkait dengan apa yang kemudian menjadi penyebab digantinya tadi, siapa saja yang berperan dalam proses yang diketahui oleh saksi, yang mengontak, yang kemudian tadi ada yang membayar begitu kan, yang kemudian juga ada yang mengarahkan ke sisi A, B, C terkait dengan CCTV tadi. Ini kan penting untuk mendapat kejelasan informasi secara utuh gitu. Oke, meskipun tadi nama yang disebut baru satu ya, terdakwa Irfan Widianto, tapi pastinya atau perannya ini akan sama pentingnya untuk terdakwa-terdakwa lain di kasus obstruction of justice. Betul, betul. Ya, tanpa menafikan peran dari saksi lain ya. Saksi yang lain kan juga sebenarnya pasti sudah di mapping. Begitu juga kalau kuasa hukum menghadirkan saksi, pasti kan punya tujuan ya. Dalam semua proses yang terselenggara ini, saya yakin dan percaya bukan tanpa satu apa tujuan tentunya untuk menghadirkan keterangan saksi tadi. Karena ya sekali lagi kita berfokus pada hal yang ingin ditujukan dalam pembuktiannya apa. Sebenarnya fokus pembuktian itu jauh lebih penting daripada terlalu banyak yang ingin dibuktikan begitu ya. Jadi kalau biasanya dalam proses-proses seperti ini mereka akan memilih poin yang kira-kira penting saja, satu atau dua poin tadi. Karena biasanya juga kalau saksi melebar kemana-mana nanti ceritanya malah malah apa menjadi nggak utuh dan nggak fokus sekali lagi gitu. Apa namanya, jadi karena terlalu banyak kesaksian yang disebut, apalagi ini tadi kan ada 10 saksi plus tambahan 3 dari minggu lalu. Mas Heri boleh sedikit soal tadi eksepsi, tadi sudah ada tanggapan juga dari jaksa atau dari kuasa hukum Baikuni, sempat menyebut soal aturan prajudisial yang belum berlaku, itu apa Mas Heri?
Iya, tadi kan mungkin bicara dalam konteks banyak aturan undang-undang, ada mungkin peraturan teknis ya, yang mungkin kalau dilihat dari segi tahun, kalau nggak salah saya tadi terdengar 2022 ya Bapak Skalis ya. Jadi seakan-akan dianggap kalau 2022 ini keberlakuannya dengan sidang ini kapan secara efektif gitu kan. Keberlakuan efektif suatu aturan itu kan pada saat diundangkan. Nah, biasanya ada memang tahap sosialisasi sebelumnya dan juga setelah undang-undang itu diundangkan. Biasanya masa berlakunya itu 2 tahun untuk dalam proses tadi ya. Tapi sekali lagi bahwa dalam konteks ini kan yang mau coba digeser ini kan satu ranah administrasi. Kalau saya tidak salah ya dari apa yang tadi disampaikan oleh salah satu kuasa hukum terdakwa, itu kan untuk menggeser bahwa ini ranah administrasi bukan ranah hukum pidana. Nah, tanpa bermaksud membela, tapi dalam konteks keyakinan atau pemahaman saya bahwa kasus ini bisa saja mau ditarik kemana-mana, Mbak. Karena administrasi bisa dicarikan dalilnya. Tapi persoalan ya, kasus ini kan sudah ada terdakwanya, gitu ya. Sudah melalui proses lidik, sidik begitu, bahkan naik ke tahap persidangan. Maka rasa-rasanya kok agak agak terlalu simpel untuk sangat menyederhanakan bahwa kasus ini jadi masuknya ranah administrasi. Hmm. Jadi memang tadi penjelasan peran, sejauh mana peran si A, peran si B dalam konteks ini. Tapi ya namanya pembelaan kan boleh saja Mbak mengatakan bahwa ini nggak tepat jadi ranah hukum pidana, ini adalah apa ranah administrasi, sehingga tadi dikatakan kalau sifatnya administrasi kan biasa formalitas yang diuji di situ. Maka belum masuk ke konteks bahwa ini adalah satu bentuk pidana atau bukan. Nah, yang dilupakan, yang tidak disampaikan utuh tadi adalah proses ini sudah masuk proses penyidikan dan orang-orang yang disebutkan di dalam proses persidangan ini semua kan juga sudah di BAP, sudah dilaksanakan hukum acara pidananya. Nah, kalaupun seandainya ini linier dengan cara pikir awalnya, menurut saya ini bisa fight-nya mungkin juga di pra peradilan awalnya. Tapi kan dari kemarin tidak ada satupun terdakwa yang mengajukan pra peradilan ya. Mhm. Ketentuan KUHP pasal 77 sampai 83 KUHP itu kan memberikan ruang untuk diujinya sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Kebetulan saya ngambil S3 kemarin, studi saya, disertasi saya tentang pra peradilan. Nah, kenapa kemarin itu tidak coba di-challenge di pra peradilan? Salah satu objek pra peradilan yang diluaskan sekarang ini, salah satu objek yang menarik adalah penetapan tersangka. Nah, kalau memang tadi ada dalil-dalil semacam itu yang tidak dilakukan prosesnya, alangkah baiknya kemarin diuji di pra peradilan. Sayangnya kan ini sudah masuk pokok perkara ya. Ke pra peradilan itu akan berhenti prosesnya, tidak akan bisa diberikan ruang lagi kalau seandainya perkaranya sudah disidangkan. Nah, padahal perkara pra peradilan itu cuma 1 minggu, Mbak, prosesnya. Hmm. Oke, ini berarti nanti akan dilihat juga tanggapannya ataupun keputusannya dari majelis hakim pekan depan. Apakah mana yang diterima nih untuk eksepsi dari jaksa ataupun kuasa hukumnya. Mas Heri, kita jeda sejenak. Nanti usai jeda ada rekan kami juga Harjuno Pramudito yang akan menemani Mas Heri dan juga saudara dalam Breaking News Kompas TV. Tapi kita jeda sejenak, jangan kemana-mana.